Halo, selamat pagi Aga Kareba. Pemirsa, pagi hari ini seputar Aju Sulsel kembali menyapa Anda dengan beragam informasi di antaranya. Gudang mebel dan rumah kandang ayam ludes terbakar. Dadi Pomanto launching 47 unit mobil Toyota low carbon. Ratusan nakes di Puskesmas Sabang mogok kerja. Bersama saya Rifa Majutinlah seputar Aju Sulsel selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, gudang mebel dan sebuah rumah kandang ayam di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gudang mebel dan sebuah rumah kandang ayam di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakang, Pangkep ludes terbakar. Kencangnya angin membuat kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi gudang dan kandang ayam yang berdampingan. Karyawan mebel dan warga sekitar panik dan berhamburan. Kobaran api semakin membesar dan satu motor milik karyawan ikut terbakar. Tim reaksi pemadam kebakaran Kabupaten Pangkep, TNI Polri dan warga sekitar ikut berjibaku dalam memadamkan kobaran api agar api tidak meluas di rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik yang muncul dari salah satu kamar pekerja mebel. Dari listrik, maksudnya kamar tidurnya anak-anak, teman-teman. Di dalam gudang mebel itu? Iya, di dalam gudang mebel. Karena yang tahu duluan saya, ambil kerja, ya itu langsung api membesar. Tahu-tahunya tiba-tiba langsung membesar. Ya, membesar itu. Upaya pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan jumlah personel 30 orang dan 10 orang personel dari Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut terjun berjibaku dengan kobaran api. Apa, Pak? Yang terbakar ini adalah gudang kayu dan kandang ayam. Kejadian jam berapa? Kira-kira jam 3 mulai tadi. Jam 3 mulai. Sampai sekarang ini Sampai sekarang kita masih pendinginan. Ya. Ada berapa anggota yang diturunkan? Kami turunkan anggota dari pemadam kebakaran ada 30 orang dan Satpol ada 10 orang bergabung untuk pendinginan. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, layanan kesehatan di Kota Makassar kini semakin dekat. Pemerintah Kota Makassar baru saja melaunching Makassar Home Care atau mobil Toyota sebanyak 47 unit. Mobil Home Care ini kini hadir lebih canggih yang menggunakan mobil listrik atau electric vehicle. Inovasi Home Care Toyota yang diluncurkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sejak periode pertama 2015 lalu terus dikembangkan. Kurang lebih 8 tahun beroperasi melayani masyarakat Makassar di 153 kelurahan, dan Pomanto kembali menghadirkan 47 unit Toyota yang ramah lingkungan atau low carbon. 47 unit mobil Toyota ini akan disebar ke seluruh puskesmas Kota Makassar untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang ada di lorong-lorong. Dani juga membeberkan bahwa mobil Toyota sebagai bagian dari program Home Care telah menjadi inovasi yang telah ia bagikan ke Asian City Network sebagai sumbangsi Kota Makassar di kancah internasional. Maka kali ini kita merevitalisasi program ini dengan mobil electric vehicle atau EV, mobil yang ramah lingkungan. Kemudian kita mengupgrade banyak sekali peralatan, misalnya peralatan EKG yang dulu masih lebih standar, sekarang kita jauh lebih canggih. Kita akan lengkapi dengan monitor langsung di mobilnya, kemudian di mobil ada oksigen,
ada emergensi, baik itu kecelakaan maupun misalnya serangan jantung, itu lengkap. Mobil ini kecil, tapi mampu membawa satu pasien. Selain beralih ke mobil listrik, Dr. Rota kali ini juga dilengkapi dengan peralatan medik yang lebih modern. Mobil ini bisa melakukan pemeriksaan EKG secara langsung di masyarakat, sehingga masyarakat atau pasien tidak perlu lagi dibawa ke puskesmas. Untuk itu bagi masyarakat yang sakit bisa menghubungi hotline layanan 112 selama 24 jam secara gratis. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan nakes yang berstatus sebagai sukarela di Puskesmas Sabang, Kabupaten Luwu Utara mogok kerja akibat tidak mendapatkan SK sebagai syarat seleksi P3K. Meski sudah puluhan tahun mengabdi, namun mereka kecewa karena pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki nasib. Suasana di Puskesmas Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sunyi dan legang pasca aksi mogok kerja dari nakes yang berstatus sukarela. Mereka melakukan mogok kerja sebagai bentuk kekecewaan setelah puluhan tahun mengabdi, namun tidak mendapatkan surat keputusan atau SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara sebagai syarat seleksi P3K. Meski pihak puskesmas mengklaim aksi mogok tidak berpengaruh pada pelayanan kesehatan, namun terlihat sejumlah ruang layanan kosong dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Tercatat ada 149 nakes sukarela yang mengabdi di Puskesmas Sabang. Jumlah ini diambil berdasarkan data informasi sumber daya manusia atau SDM Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara nampak tidak menggubris aksi mogok kerja tersebut. Pihaknya optimis jumlah nakes status ASN mampu melayani masyarakat hingga ke pelosok desa. Saat ini mereka hanya berfokus memaksimalkan pelayanan dengan mengandalkan nakes ASN. Ini satu bentuk kekecewaan kami, mengabdi bertahun-tahun tapi tak ada kejelasan nasib, apalagi sekarang dibukanya P3K pemerintah untuk pendaftaran dan itu harus terpenuhi persyaratan hal yang berupa SK, sementara pemerintah setempat tidak bisa memberikan itu kepada kami untuk dipakai mendaftar P3K. Nah, kemarin itu saya dapat informasi dari grup WA Puskesmas Sabang bahwa adik-adik sukarela mulai hari ini mereka mogok kerja. Nah, kita tidak tahu alasannya kenapa mereka mogok kerja. Nah, setelah saya cari informasi ternyata alasannya karena mereka menuntut untuk diterbitkannya SK. Sementara kalau kami secara regulasi kami tidak punya kewenangan sebagai kepala puskesmas menerbitkan SK. Para sukarela berharap Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memberikan perhatian dan mencari solusi untuk mendapat SK sebagai syarat seleksi P3K demi mengubah nasib dan membahagiakan keluarga. Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri groundbreaking pembangunan Masjid Haja Andi Nur Hadi dan peletakan batu pertama AS International Hospital di Kota Makassar. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri groundbreaking pembangunan Masjid Haja Andi Nur Hadi sekaligus peletakan batu pertama AS International Hospital di Jalan Kesadaran 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1. Masjid Haji Andi Nur Hadi dan rumah sakit dibangun di atas lahan seluas 30 hektar dengan investasi sebesar masing-masing 500 miliar yang berasal 90% dari AAS Foundation. Untuk masjidnya sendiri dibangun di atas lahan 2 hektar dan berlantai 3 dengan kapasitas 20.000 jemaah. Diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan peradaban-peradaban Islam di kawasan timur Indonesia. Nama Haja Andi Nur Hadi diambil dari nama ibu kandung dari pendiri masjid, Andi Amran Sulaiman atau AAS.
yang sebelumnya merupakan Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja periode 27 Oktober 2014 hingga 23 Oktober 2019. Sementara untuk pembangunan AAS International Hospital, AAS Foundation diharapkan dapat menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar. Dan kelas fik, tetapi juga suasana yang insya Allah doakan kami rencana membangun ini rumah sakit dulu teringat waktu itu saya sakit. Manakala kalian tidak mampu, insya Allah kita akan gratiskan, dan yang mampu itu tetap bayar sesuai standar. Jadi ada kelas-kelasnya, ada kriteria. Kenapa? Katakanlah dia fakir miskin atau yatim piatu. AAS Foundation ini keliling melakukan bantuan yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Kita keliling memberikan bantuan. Sekarang pengadaannya sudah 30%, berharap Februari hingga Juli 2024 mendatang, struktur masjid dan rumah sakit sudah 90%, yang bisa rampung maksimal 2 hingga 3 tahun. Tidak hanya itu, AAS Foundation juga akan membangun menara setinggi 147 meter. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Makassar menyebut keberadaan masjid dan juga rumah sakit di tepi Sungai Talo ini akan menjadi pusat peradaban di Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, mengaku sangat mendukung keberadaan fasilitas ibadah dan kesehatan baru di Kota Makassar. Hal itu disampaikannya usai menghadiri groundbreaking pembangunan Masjid Haja Nur Hadi dan peletakan batu pertama AAS International Hospital di Jalan Kesadaran 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Wali kota yang akrab disapa Dani Pomanto itu menyebutkan yang dibangun bukan hanya sekedar rumah ibadah atau rumah sakit belaka, melainkan pusat peradaban dunia. Hal itu dikatakan Dani Pomanto lantaran pembangunan rumah ibadah dan fasilitas kesehatan tersebut berada di tepi Sungai Talo yang memiliki sejarah besar dalam kehadiran dan peradaban manusia di Makassar. Makassar itu lahir dari Sungai Talo. Itu sejarah bisa dibuka dalam buku-buku Lontara, sehingga penemuan tempat ini sangat luar biasa. Karena menambah fasilitas peribadatan di Kota Makassar, dan fasilitas peribadatan ini bukan sembarang fasilitas peribadatan, bukan sekadar masjid. Kita tahu di sini kita pasti lihat jalan di depan itu. Tidak akan begitu nantinya. Nanti dia riverside, orang menghadap sungai. Artinya sekarang kita punya waterfront seaside, laut, soal nanti kita riverside. Dan mulai awal riverside adalah masjid. Jadi keberkahan, itu yang pertama. Yang kedua, Makassar itu lahir dari Sungai Talo. Sejarah itu bisa dibuka di sejarah buku-buku sejarah Lontara. Penemuan tempat ini luar biasa. Sebenarnya saya juga mau, tapi Amran duluan. Sementara Andi Amran Sulaiman, founder AAS Foundation pun mengaku jika kehadiran dan kemampuan dirinya membangun masjid dan rumah sakit di lokasi tersebut berkat bantuan semua pihak dan tidak lepas dari campur tangan Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Dan masjid ini akan menjadi tempat pendidikan agama Islam bagi generasi muda, serta tempat untuk melebur perbedaan bagi orang tua. Insya Allah masjid ini berkapasitas 20.000 jamaah. Dan targetnya insya Allah selesai 2-3 tahun masjid ini selesai. Nah, ini nanti terus menjadi pusat peradaban Islam. Kita akan di sana ada tempat pendidikan, hafiz Al-Quran, kemudian training dan seterusnya, khususnya generasi muda. Masjid Haja Andi Nur Hadi dan rumah sakit dibangun di atas lahan seluas 30 hektar dengan investasi sebesar masing-masing 500 miliar rupiah yang berasal dari 90% dari AAS Foundation. Untuk masjidnya sendiri dibangun di atas lahan 2 hektar dan berlantai 3 dengan kapasitas 20.000 jemaah. Sedangkan untuk pembangunan AAS International Hospital, AAS Foundation diharapkan dapat menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar. Dari Makassar, Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelundupan miras digagalkan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di seputar iNews Special.
Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyelundupan ratusan botol minuman keras tradisional jenis cap tikus di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar berhasil digagalkan petugas. Miras tersebut diselundupkan dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara menggunakan kapal pelni menuju wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ratusan liter miras tradisional jenis cap tikus ini disita dari atas kapal pelni KM Sinabung saat bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Miras ini diangkut dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan rencananya diselundupkan menuju wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Penyelundupan ini terbongkar usai Satgas Pengamanan PT Pelni yang melakukan sweeping atau pemeriksaan barang penumpang di atas kapal. Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto, miras tersebut berjumlah 299 botol kemasan dan 11 dus yang dikemas dalam plastik. Meski demikian, hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam penyelundupan ini. Ini berasal dari Butung, ya, dari Bitung, akan berlayar ke Bau-Bau, ya, untuk di sana akan didistribusikan, Mas. Itu bagaimana sebenarnya pas tertangkapnya ini, Bang? Kronologisnya? Dari informasi dari pihak Pelni bahwasanya pada saat tadi pemeriksaan di dek 2 ditemukan diduga cap tikus sehingga dibawa ke bawah, namun untuk masalah tersangka ini masih kami lidik. Ratusan botol miras tersebut kini telah diserahkan Satgas Gabungan Pengamanan PT Pelni ke Polres Pelabuhan Makassar. Selanjutnya melakukan pemusnahan dan menentukan pelaku utama dalam penyelundupan miras tradisional ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Dari dunia politik, pemirsa, sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo, ribuan relawan yang terdiri dari pemuda di Makassar menggelar pawai kendaraan motor berkeliling di sepanjang jalan Kota Makassar. Mereka turut mensosialisasikan kepada warga di jalanan dan mengikrarkan diri siap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia ke-8. Ribuan pemuda yang terdiri dari dukungan Ganjar Pranowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia atau GDP-8 menggelar pawai kendaraan bermotor di jalanan di Kota Makassar. Dengan menggunakan baju yang bergambar dan bertuliskan dukungan terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, mereka berkeliling mulai dari Jalanan Baru Antang, Kecamatan Manggala, hingga selesai di Jalan Center Point of Indonesia atau JPI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan sosialisasi terhadap Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Persatuan Indonesia, Perindo, untuk maju menjadi calon Presiden Indonesia berikutnya. Menurut Ketua GDP-8 Faisal menuturkan, terdapat beberapa komunitas dari luar Makassar yang ikut serta dalam kegiatan ini dan mengikrarkan diri siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Mereka juga meminta maaf kepada pengguna jalan raya lain saat dilakukan aksi pawai di jalanan tersebut. Kami adalah salah satu relawan Ganjar Pranowo yang kemudian melakukan reading motor ataupun sosialisasi terhadap Bapak Ganjar Pranowo untuk bagaimana bisa kita menangkan selaku Presiden Republik Indonesia. Di sini kami dari kumpulan beberapa komunitas dan pemuda di wilayah Sulawesi Selatan berkumpul satu titik di Kota Makassar, kemudian melakukan pawai keliling berkendara bersama-sama dengan tertib. Selanjutnya mereka akan melakukan kembali pawai dengan masa yang lebih banyak serentak di Sulawesi Selatan pada bulan November 2023. Kegiatan tersebut diakhiri dengan bersantai dan berjoget bersama antara para pendukung dan Ganjar Pranowo di Kota Makassar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolyoswin iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga geruduk Mapolsek Bontowala, Kota Makassar. Warga menuntut pihak kepolisian untuk segera mengungkap dugaan kejanggalan kasus kematian seorang remaja akibat kecelakaan tunggal. Ibu korban yang ditemui menangis usai menceritakan kasus anaknya yang tak kunjung menemui titik terang. Inilah video amatir peristiwa tanggal 24 Agustus 2023. Pasca kecelakaan laka tunggal di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Tampak para korban tak sadarkan diri tergeletak bersimbah darah di trotoar jalan. Berawal korban Muhammad Revan berboncengan 4 mengendarai sepeda motor menabrak trotoar jalan yang selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Korban yang mengalami kesakitan akibat luka di sekujur tubuh akhirnya tidak dapat terselamatkan usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar. Pemakaman remaja 16 tahun itu diwarnai isak tangis para keluarga dan sahabat yang hadir. Dari hasil penyelidikan polisi, korban dinyatakan tewas karena laka tunggal. Meski orang tua dan kerabatnya menduga tewas karena dikeroyok, namun hingga kini polisi belum menemukan bukti terkait adanya tindak pidana dalam kasus kematian almarhum Muhammad Revan. Walau begitu, polisi tetap akan melanjutkan penyelidikan berdasarkan keterangan 8 saksi yang telah diperiksa. Kejadiannya menurut saksi yang temani ini almarhum kecelakaan bernama Angga. Dia datang ke rumah karena sempat menabrak motor berhenti. Berapa jarak dari motor berhenti ada seorang laki-laki menendang motornya. Menurut Angga, saksi yang temani almarhum Revan kecelakaan. Terus berapa jam kemudian kakaknya almarhum Rido ke TKP Jalan Pasar Kalimbo. Ini warga dari Mendi datang ke polsek untuk mempertanyakan kasus yang dimana tanggal 4 Agustus 2023 yang lalu anaknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan diduga dalam kecelakaan itu ada penyebab lain. Sehingga mempertanyakan apakah penyebabnya kecelakaan tersebut disebabkan murni kecelakaan atau bukan. Tapi karena mendapat informasi bahwa itu bukan kecelakaan murni, yang pertanyaan jadi kita melakukan penyelidikan. Betul itu ada unsur disengaja atau tidak. Hasil pemeriksaan tadi itu infonya ada warga dipanggil dulu. Ada warga yang dijadikan saksi bahwa kami sudah memeriksa 8 orang saksi bahwa penyebab kecelakaan itu karena ada hal lain, namun belum ada yang menunjuk ke arah sana. Meski kurang cukup bukti, usai pihak kepolisian Polsek Bontowala yang menerima perwakilan korban saat belasan warga geruduk Mapol Restabes Makassar akan kembali melakukan pendalaman serta mengumpulkan bukti-bukti guna menindaki laporan dugaan penyebab lain korban tewas. Dari Makassar, Syarul Adiansa iNews melaporkan. Pemirsa, Sulawesi Selatan hingga saat ini masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan stunting tertinggi. Salah satu faktor pemicunya adalah tingginya tingkat pernikahan dini akibat kenakalan remaja. Seorang remaja. Miris, Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar dengan prevalensi stunting berdasarkan data 2022. Tercatat 27,2%, turun 0,2% dari 27,4% di tahun 2021. Hal ini diungkapkan anggota DPR RI Komisi 9 Aliyah Mustika Ilham di Festival Genre di Makassar. Salah satu faktor anak beresiko stunting di Sulsel akibat tingginya angka pernikahan dini. Data BKKBN menyebutkan kondisi saat ini remaja merupakan fase yang rentan. Banyak kasus kenakalan yang terjadi di kalangan remaja seperti pernikahan di usia dini akibat pergaulan bebas. Hamil terlalu muda merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus stunting. Sebagai calon ibu, remaja putri harus menyiapkan kondisi tubuhnya agar ideal sebelum menikah dan hamil. Provinsi Sulawesi Selatan di 10 terbesar terkait daripada stunting.
Untuk itu besar harapan kami dengan hadirnya, dengan menggandeng seluruh aspek daripada remaja, generasi berencana, dan para duta-duta genre, dengan tujuan mereka lah yang memberikan informasi kepada sesamanya untuk bagaimana mempersiapkan diri dalam memasuki kehidupan yang baru. Sehingga nantinya khususnya pada kaum perempuan dalam mempersiapkan diri dan 1000 hari menjelang kelahiran itu mempersiapkan diri dan memberikan asupan gizi terhadap anak yang dikandung, sehingga anak tersebut yang dilahirkan itu tidak terkategori dengan kekurangan gizi alias stunting. Melalui generasi remaja di Sulawesi Selatan, diharapkan sebagai motor penggerak dan agen perubahan serta berperan aktif memerangi stunting dengan mempersiapkan diri lebih matang sebelum menikah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat taat pajak lewat pemberitaan. Kantor Biro iNews TV Makassar meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulsel Bartra dalam acara Media Gathering pada tahun 2023. Dan pada kesempatan yang sama, Kanwil juga memaparkan kinerja perpajakan yang sudah mencapai 70,33%. Sebagai bentuk apresiasi telah membantu kinerja perpajakan di Sulawesi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulsel Bartra memberikan penghargaan kepada Kantor Biro iNews TV Makassar atas pemberitaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Penerimaan penghargaan sendiri diterima Eksekutif Produser Rusdi Ansor dan diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kanwil DJP Sulsel Bartra Aridel Mindra dalam acara Media Gathering yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang sama, Kanwil memaparkan kinerja perpajakan di tahun 2023, di mana dari target 17,9 triliun sudah terrealisasikan sebesar 12,5 triliun atau sekitar 70,33%. Dari realisasi 12,5 triliun didominasi dari pajak penghasilan sebesar 6,6 triliun, disusul pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar 5,3 triliun. Khusus untuk PPH atau pajak penghasilan di tahun 2023 mengalami penurunan negatif lantaran dipengaruhi beberapa regulasi seperti program pengungkapan sukarela atau PPS yang sudah ditiadakan lagi. Jika dibandingkan tahun 2022 lalu, program PPS menghasilkan anggaran sebesar 1.383 miliar rupiah. Selanjutnya ada regulasi baru di mana peraturan pemerintah nomor 49 terkait dengan dibebaskannya PPN atas penyerahan ornikel perusahaan tambang ke smelter, di mana sebelumnya membayar pajak PPN sebesar 10%. Berikut juga disebabkan oleh ada beberapa regulasi baru yang diterapkan di tahun 2023, antara lain itu peraturan pemerintah nomor 49 terkait dengan dibebaskannya PPN atas penyerahan nikel atau nikel itu ya ditambang ke perusahaan smelter itu nggak bayar PPN. Tahun kemarin bayar PPN 10%. Dan juga tambang TBS itu sawit itu dan buah segar ya. Itu penyerahannya ke pabrikan, ke pabrik minyak sawit itu ada metode gitu baru di mana menggunakan nilai lain di mana tarifnya 10% menjadi 1,5%. Dari Makassar, Yuliasvin iNews melaporkan. Konsultan pajak, tolong dipilih konsultan pajak yang terdaftar. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat kita bersama dan salam sehat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi
dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.